Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat beberapa perintah query di SQL Server untuk menampilkan beberapa varian data. Kemarin kita sudah yang pertama, itu kita membuat select bintang ya, select bintang. Nah, ini artinya adalah kita menampilkan semua data. Data apa? Tergantung dari tabelnya. From tabel apa? Nah, sekarang kita sudah masuk di database akademik. Kalau di tempat saya di database akademik, kemudian kita punya beberapa tabel di database akademik ini, ada dosen, ada jadwal, KRS, mahasiswa, dan sebagainya nanti. Nah, di sini kita coba untuk dosen, ini ada KD dosen, itu sebagai primary key, kita lihat di sini. Kemudian ada nama dosen, gender, dan alamat. Kemudian ada lagi mahasiswa, itu juga ada NIM, nama MHS atau nama mahasiswa, gender, dan alamat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan semua data dosen. Apa aja sih yang ada di dalam data dosen? Setelah sebelumnya, kemarin kita mencoba insert into. Insert into adalah fungsinya untuk menginputkan data atau memasukkan data. Jadi kita sudah masukkan datanya ke dalam tabel, kemudian kita mau menampilkan semuanya. Berarti perintahnya adalah select bintang from nama tabelnya, yaitu misalnya di sini dosen. Nah, select bintang from dosen. Kita eksekusi. Nah, ini adalah data-data yang sudah tampil berdasarkan tabel dosen. Tabel dosen di sini ada memiliki 7 ya, 7 data. Kemudian kalau kita ada lagi nih, misalnya kita hanya mau menampilkan nama dan alamat saja, nama dan alamatnya saja, nama dosen dan alamat. Berarti perintahnya select bintang itu kan menyatakan semua data, sedangkan kita hanya menampilkan nama dosen dan juga alamat. Berarti yang ditampilkan adalah nama dan juga alamat from dosen, seperti ini. Nah, dia hanya muncul nama dosen dan alamatnya saja. Kemudian kita hanya mau menampilkan, misalnya di sini kita udah mulai masuk di bagian where ya. Where itu adalah suatu kondisi. Jadi di perintah nanti select itu dengan menambahkan where itu adalah artinya itu menyatakan kondisi atau syarat, sebuah syarat, yaitu kondisi. Jadi kalau dia memenuhi kondisi atau syarat tersebut yang disebutkan dalam where, itu dia nanti akan ditampilkan datanya. Nah, di sini contohnya kita ingin menampilkan nama dosen, itu yang nama dosen dan alamat ya, nama dosen dan alamat itu yang beralamat atau yang dia beralamatnya di Solo aja. Dosen yang alamatnya di Solo. Berarti select nama dosen, kemudian dan alamat ya, alamat from dosen. Nah, kita di sini tambahkan where, kondisi atau syaratnya apa? Kondisinya adalah alamatnya itu sama dengan Solo. Jadi dia yang beralamat Solo. Jadi kondisinya where, kondisi, alamatnya adalah Solo. Berarti dia hanya menampilkan nama itu yang beralamat di Solo saja. Kita execute di sini. Ya, ini sudah tampil ya nama dosen Atri, alamatnya Solo. Kemudian kita mau menampilkan sama ya, kalau misalnya nanti semua data itu tinggal bintang, kalau mau menampilkan gender, nama dosen dan gendernya, dan alamatnya itu tinggal di sini, nanti semuanya select itu dipilih yang ditampilkan kolom apa aja, atau field up yang mana aja. Kemudian where, ini adalah menyatakan kondisinya. Sekarang kita coba untuk menampilkan data nama dosen, itu kita tampilkan yang namanya Atri, Lilik, dan Handoko, misalnya seperti itu. Berarti kita tampilkan semua data dosen, tapi yang ditampilkan hanya Atri, Lilik, dan juga Handoko, misalnya seperti itu. Berarti kita select bintang. Bintang itu artinya adalah
semua data, maksudnya semua field dari KD dosen, nama dosen, gender, dan alamat. Maksudnya bintang itu bukan keseluruhan data dari nomor 1 sampai 7, bukan, tapi semua kolomnya. Bintang, from, dosen, di sini, where nama dosen, misalnya nama dosen di sini adalah in, atau di sini ya saya in, ini adalah perintah tadi yang ditampilkan siapa aja di sini. Atri, Lili, kemudian satu lagi, keliru. Ini saya ubah huruf besar. Nah, sudah. Kalau sudah, di sini kita cek. Jadi di sini adalah in ya, ada in. Di dalam in ini adalah siapa aja atau apa aja yang mau ditampilkan. Kita blok dulu. Nah, dia yang ditampilkan adalah yang bernama Atri, Lili, Handoko. Ini aja. Lainnya enggak, tapi semua data field mulai dari KD dosen, nama dosen, gender, dan alamat. Kemudian kalau kita mau menampilkan misalnya dosen lagi, atau mungkin ganti mahasiswa. Misalnya untuk nama mahasiswa itu yang berawalan huruf A ya. Nama mahasiswa yang berawalan huruf A. Select bintang from mahasiswa. Kemudian di sini where nama MHS. Di sini kita cek lagi. Nah, nama MHS. Kalau kita menampilkan dari semua data ya, yang itu yang berawalan huruf A. Berawalan huruf A itu berarti kita menggunakan, kalau menggunakan suatu bagian dari datanya atau data yang kita inputkan itu ya, itu adalah menggunakan like, bukan sama dengan. Karena kalau sama dengan itu harus sama persis tulisannya. Tapi kalau like ini adalah suatu bagian, ada bagiannya. Nama mahasiswa, like. Nah, di sini adalah yang berawalan huruf A tadi. Yang berawalan huruf A itu berarti A di sini persen. Persen itu maksudnya adalah huruf pertama A, kemudian huruf berikutnya, huruf kedua, ketiga, sampai yang terakhir itu bebas hurufnya. Berapapun jumlah hurufnya bebas, apapun hurufnya bebas, yang penting huruf pertamanya A. Itu penulisannya seperti ini. Select bintang, tampilkan semua data dari mahasiswa. Di mana atau yang nama mahasiswanya itu berawalan huruf A. Kita execute. Nah, di sini ada Aryo Amira. Kita coba lihat lagi. Emang ada apa aja sih di dalam data mahasiswa ya? Select bintang. Di atas sudah ada, tapi kita tulis ulang. Nah, kita cek isinya ada apa aja sih. Nah, di sini ada 10 data ternyata. Ada 10 data di sini untuk mahasiswa. 10 data, kalau tadi untuk menampilkan yang huruf A, kita cek lagi huruf A benar nggak sih? Hanya Aryo dan Amira tadi, benar ya? Hanya 2, kita cek lagi, execute, ada 2. Nah, bagaimana kalau yang kita mau menampilkan yang berakhiran A misalnya? Atau yang berakhiran I, gantian yang I aja. Select misalnya nama dan alamat aja. Nama, nama mahasiswa, kemudian alamat from mahasiswa. Ya, where. Kemudian tadi nama mahasiswa, nama mahasiswanya yang berakhiran huruf I ya tadi, like %I. Nah, di sini maksudnya berapapun jumlah hurufnya, apapun jumlah hurufnya di awal, nah itu yang penting akhirnya itu adalah I. Belakangnya itu I.
Jadi di sini penulisannya persen. Persen itu maksudnya adalah berapapun hurufnya, apapun hurufnya, itu kita tandai dengan persen. Itu juga ada karakter juga ya, misalnya spasi apa, itu berlaku juga jadi persen ini. Kemudian kita coba eksekusi string E. Oh ya, ini ada kesalahan di sini ya. Jadi kalau misalnya kita menjumpai message, itu kita baca dulu. Kita baca di sini, nah incorrect di bagian ini ya. Di sini kan sudah ada. Kalau teman-teman bingung, biasanya kan bingung ya kalau ada message seperti ini, kita baca. Baca dulu apa nih? Near. Di sini near. Nah, di sini ada yang persen I tadi ya. Nah, kita udah baca, kita perbaiki tadi. Nah, jadi seperti ini. Loh, kok kosong? Nah, apa yang terjadi? Kenapa kosong seperti ini? Nggak ada datanya. Apakah ada yang error? Tapi kok nggak ada message-nya di sini? Nah, kita cek lagi yang berakhiran I, ada nggak nih datanya? Kita cek lagi, ada nggak yang berakhiran I? Ternyata memang tidak ada. Kalau datanya nggak ada, itu akan menampilkan kosong seperti tadi. Nah, jadi jangan panik kalau ada kosong cuma nama kolomnya aja seperti ini. Misalnya di sini kalau kita cek lagi A, berakhiran huruf A. Nah, ternyata ada kalau A. Ada 4 data di sini. Nah, itu kita bisa cek juga ya, yang ditampilkan hanya nama MHS dan juga alamat, kemudian yang berakhiran huruf A. Persen di sini menyatakan apapun karakternya, berapapun jumlahnya, itu pokoknya yang paling belakang itu adalah A. Sama halnya tadi yang paling depan itu adalah A. Tapi bagaimana kalau kita yang huruf kedua aja A-nya? Yang huruf kedua A. Berarti select misalnya nama MHS, nama mahasiswa, dan juga gendernya, gantian gender juga. From mahasiswa, kemudian di sini where, nama MHS, nama mahasiswa, like di sini tadi yang huruf keduanya A ya, huruf kedua. Berarti huruf pertama gimana? Apakah persen? Kalau persen nanti dihitungnya adalah berapapun jumlahnya di sini. Nah, kalau di sini adalah huruf pertama, kalau nggak tahu huruf apa pertamanya itu bebas, yang penting huruf pertama atau karakter pertama, itu kita tandai dengan underscore. Nah, di sini, ini adalah tandanya, maksudnya adalah karakter pertama. Apapun karakternya, itu pokoknya yang pertama, itu kalau nggak diketahui, itu adalah underscore. Kemudian yang kedua, kita A. Huruf yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu tidak diketahui atau bebas, itu bisa kita berikan persen. Tapi kalau misalnya yang 4 karakter aja, itu berarti kita underscore-nya 2 kali seperti ini. Nah, ini berarti yang 4 kali. Atau 4 karakter di sini. Jadi huruf pertama bebas, huruf keduanya A, huruf ketiga, keempat bebas. Huruf kelima nggak ada. Tapi kalau kita cek lagi di sini, nah ini persen, di sini dulu, nanti kita coba yang lainnya. Kita cek apakah ada error lagi. Nah, ternyata di sini sudah muncul huruf kedua A. Ini yang P, Paijo ini muncul huruf pertama P itu nggak masalah. Ini huruf pertama S nggak ada masalah. Coba kalau kita adalah yang persen ini kita ganti, nah seperti ini. Nah, dia nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang nggak ada datanya ya. Hanya 4 karakter itu kan nggak ada tadi. Adanya yang beberapa karakter, belakangnya bebas karakternya berapa. Nah, ini bebas karakternya. Kemudian ada lagi bagaimana kita menampilkan pokoknya dia itu ada huruf A-nya, atau pokoknya dia harus mengandung huruf R atau S dan sebagainya itu ya. Misalnya kita copy aja di sini, kita nanti bandingkan biar cepat. Nah, kita nampilin nama mahasiswa, gender, kemudian nama mahasiswa di sini. Kemudian yang pokoknya yang penting ada huruf A-nya, atau kita ganti yang penting ada huruf I. Mengandung huruf I atau terdapat huruf I. Berarti dia di sini tengah-tengahan. Persennya itu diletakkan di tengah-tengah seperti ini. Misalnya ganti I. Huruf pertama, kedua, dan sebagainya itu bebas, atau dia I itu ada merupakan huruf pertama juga nggak masalah, I merupakan huruf terakhir nggak masalah, pokoknya di dalam nama mahasiswa itu terdapat huruf I.
Nah, seperti ini. Yang nggak ada huruf I-nya, dia nggak akan ditampilkan. Misalnya siapa tadi yang nggak ada huruf I-nya ya tadi? Ada beberapa ya. Misalnya Fernanda. Nah, itu dia nggak ada huruf I-nya. Dia nggak akan ditampilkan. Nah, ini tadi untuk beberapa cara menampilkan karakter ya. Atau beberapa cara mulai dari berapa hurufnya, bisa menghitung hurufnya, atau ada mengandung atau terdapat huruf karakter apa, kayak itu bisa kita tulis di sini. Ini nggak berlaku hanya untuk huruf ya atau abjad, tapi bisa juga angka. Nah, atau mungkin karakter lainnya misalnya tambah atau silang atau apa kayak gitu bisa. Yang penting nanti di dalamnya itu ada kita kasih tanda seperti ini. Jadi harus sama persis tulisannya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba perintah itu ada AND OR ya. AND OR, perintah operator di sini. Perintah operator AND OR. AND itu ada di dan ya, digunakan untuk menyatakan kondisi di mana itu dua-duanya harus memenuhi syarat. Misalnya nih, kita mau menampilkan nama mahasiswa dan alamatnya misalnya, atau data mahasiswa yang dia itu beralamat di Solo dan bergender misalnya laki-laki. Dan laki-laki dan di Solo aja misalnya yang tampil. Atau mungkin dari sini nanti yang beralamat di Klaten, kemudian nanti yang bernama itu yang ada namanya itu terdapat huruf I-nya. Nah, misalnya seperti itu. Itu boleh bebas. Kita kembali lagi ke dosen ya, biar kita ada variasi dengan datanya. Misalnya kita tampilkan lagi tadi untuk dosen. Nah, slide kita cek dulu isinya apa aja. Nah, di sini isinya kode dosen, nama dosen, gender, alamat. Oke. Kemudian ini adalah perintah AND OR. Yang pertama ini adalah perintah AND dulu, dan di mana dua kondisi itu harus memenuhi syarat. Misalnya kita ingin menampilkan nama dosen dan juga alamatnya ya, atau semua datanya itu yang dia beralamat di Solo dan dia berjenis kelamin misalnya laki-laki ya. Kita coba. Ada nggak datanya? Select bintang from dosen where tadi alamat ya yang dicek itu alamat sama dengan Solo, kemudian di sini N tadi gender ya. Gender sama dengan misalnya tadi L ya di sini. Nah, kosong. Kenapa kosong? Karena kita cek tadi datanya tidak ada di sini. Ya, datanya nggak ada ya. Ada yang Solo 1, dia gendernya P. Kita coba ubahnya P misalnya. Nah, dia muncul. Jadi, untuk yang sini, itu harus memenuhi syarat dia. Yang alamatnya itu di Solo. Kita cek lagi. Alamatnya itu di Solo, itu ada 1 ya, di Solo. Nah, kita cek ini. Alamatnya di Solo ada 1, kemudian yang gendernya P. Nah, di sini P. Kalau yang lainnya itu nggak masuk. Nah, yang P kan ada lagi nih, ada Siti, ada Dia, ada Tiwi. Di sini nggak ada, karena memang dia alamatnya bukan di Solo, karena harus memenuhi 2 syarat, alamat dan gender harus sesuai di sini. Kemudian, itu kalau N ya. Kalau OR, itu adalah boleh memenuhi syarat salah satunya. Dua-duanya boleh, salah satunya juga boleh. Salah satunya juga boleh di sini. Dua-duanya boleh, salah satunya juga boleh. Misalnya kita mau menampilkan data semua dosen, itu yang gendernya P, kemudian atau yang alamatnya itu di Solo. Nah, jadi yang di Solo atau yang gendernya P ya. Ini sama tapi hanya perbedaan di
and dan or-nya aja. Kita cek aja, kita copy boleh. Biar lebih cepat. Nah, di sini kita ganti or. Perintahnya kita lihat sama ya. Di sini select bintang from dosen, where alamat sama dengan Solo. Di sini yang membedakan adalah and or ini. Kita cek yang or. Nah, di sini adalah kita tampilkan yang Solo. Oke, kita nampilin yang Solo. Gendernya P. P ini adalah semua data yang P itu ditampilkan. Kita cek dua-duanya, kita eksekusi. Nah, apa perbedaannya? Kalau N ini adalah dia memenuhi syarat keduanya. Kalau yang OR, ini kalau misalnya yang Solo alamatnya ini memenuhi saja, dia juga bisa, atau yang seperti ini. Kalau misalnya kita cek lagi, kalau yang datanya biar kelihatan ya, L kok nggak ada nih. Nah, misalnya yang Boyolali ya, yang ada 2 nih di sini. Boyolali. Nah, dia muncul. Di Boyolali itu ada 2 ya. Tadi untuk data aslinya ada 2. Nah, ada 2 Boyolali. Kemudian kalau kita cek di sini, ada 2, dia Handoko ini muncul, meskipun dia gender L. Nah, atau yang gendernya P. P meskipun alamatnya Karanganyar, Siti tetap muncul di sini. Tapi Wonogiri, dia tetap muncul. Nah, ini adalah untuk perbedaan N dan OR. Kita lanjut, nanti kalau ada yang ini mungkin ketinggalan terlalu cepat, ini bisa diulang-ulang lagi atau nanti di skip-skip itu bisa ya. Silahkan nanti boleh disimpan dulu atau di-download dulu, nanti bisa dilihat saat nanti kesulitan di sini. Atau di modul juga sudah ada, sudah lengkap di sini. Kemudian kita lanjut order by. Order by, perintah order by. Order by ini adalah fungsinya untuk mengurutkan data. Mengurutkan data berdasarkan apa di situ. Misalnya kita mau menampilkan data mahasiswa aja yang datanya banyak. Data mahasiswa diurutkan berdasarkan namanya. Berarti select bintang from mahasiswa. Kemudian kita urutkan berdasarkan nama. Berdasarkan namanya itu urut abjad, misal di sorting ya, kalau misalnya di Excel itu adalah sort by A sampai Z, dari A ke Z. Itu adalah ascending. Kita mengenal 2 di order by ini, ascending dan descending. Ascending itu dari A ke Z, kalau descending itu dari Z ke A, kebalikannya. Nah, ini select bintang from mahasiswa, tampilkan semua data mahasiswa dari tabel mahasiswa. Kemudian order by. Jadi tampilkan atau urutkan berdasarkan apa nih yang diurutkan? Nama MHS misalnya di situ. Nah, di sini urut abjad nih, A sampai Z, dari Amira sampai Sukirman di sini. Nah, ini ada data ini, A sampai Z ya, itu adalah kalau ascending nggak perlu tambahkan ASC. Ascending itu nggak cukup seperti ini ascending. Tapi kalau descending, nah, descending itu kita tambahkan di belakangnya DESC. Ini maksudnya adalah descending. Dia diurutkan dari Z ke A, dari Sukirman ke Amira di sini. Nah, itu tadi beberapa contoh ya, itu silahkan nanti di modulnya itu juga dipelajari lagi, dibaca lagi. Kalau ada kesulitan bisa masuk di video ini, itu di skip-skip boleh. Itu kalau di modul udah cukup jelas. Nah, nanti untuk berikutnya kita akan mencoba bagaimana kita mengupdate data, menghapus data, dan juga nanti beberapa menampilkan data yang lebih lanjut lagi. Ini adalah dasar, dimohon untuk bisa memahaminya. Jadi ini baru dasarnya aja. Yang tadi kita sekian banyak tadi itu adalah dasar ya, itu harus di luar kepala ya, setidaknya itu memahami maksudnya itu apa, order by itu apa, and or itu seperti apa, kemudian like, kemudian penggunaan in, dan juga yang lainnya. Nah, ini cukup sudah harus bisa dipahami, terutama bagian where ini. Mungkin itu aja untuk kali ini, nanti kita lanjut yang materi berikutnya. Kemudian nanti juga jangan lupa untuk modulnya, itu kan berkesinambungan ya dari
modul yang pertama sampai nanti besok yang terakhir itu juga merupakan masih ada query SQL Server. Ini juga bisa diterapkan di MySQL, kemudian nanti juga MariaDB atau mungkin Postgre dan sebagainya. Itu bisa, hanya mungkin ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaannya di tiap DBMS itu memang beda ya. Ada tapi sedikit, tapi intinya itu sama seperti ini. Itu aja, silahkan bisa dieksplor lagi sendiri, bisa juga nanti browsing-browsing di internet, itu banyak juga contoh-contohnya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.